Prahabib ini, Prahabib deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin wal mukarramin jami'al hadirin wal hadirat hafizakumullah wa ra'akum. Wa khususan terutama yang kami hormati guru kita bersama yang hadir bersama kita di sini, Sayyidil Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya hafizahullah wa ra'ah wa ballaghahu aqsamuna, dan juga Al-Habib Ahmad As-Sagaf hafizahullah wa ra'ah, segenap para alim ulama, para asatidzah, dan juga segenap para tokoh masyarakat dan perwakilan dari pemerintahan hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsamunakum, segenap para hadirin yang kita hadir di sini semua insyaallah dengan niat mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua mengetahui tidaklah seorang hamba diizinkan lisannya untuk menyebut Rasulullah, untuk bersalawat kepada Rasulullah, atau tergetar hatinya untuk mengingat Rasulullah, melainkan Rasulullah dahulu yang sudah mengingatnya, melainkan baginda dahulu yang sudah menyebutnya. Cinta dari Rasulullah yang bermula dari Rasulullah, kemudian tersalurkan ke kita cinta itu, barulah bisa kita mencintai Rasulullah. Kalau bukan karena Rasulullah dahulu yang telah mencintai kita, tak akan bisa hati ini tergetar untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menceritakan perihal itu di Al-Quran dalam firman-Nya, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ia sang Nabi mencintai mereka, para umat. Kemudian dari cinta itu timbullah wa yuhibbunah, dan mereka pun akhirnya bisa mencintai Rasulullah. Kalau bukan karena cinta yang bermula dari Rasulullah, maka tak akan diizinkan seorang pun untuk menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita berada di majelis yang penuh dengan rahmat ini insyaallah. Majelis yang sebagaimana tenar di dunia, tapi lebih tenar lagi, lebih viral lagi di alam akhirat, di alam langit, di alam malaikat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah daim al-ifdal azim an-nawal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal al-Badr al-Mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, limpahan nikmat hidayat dan taufiknya, nikmat al-Islam wal iman, wa kafa bihima min ni'mah. Nikmatul Islam a'la nikmatin halat bisahah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nikmat berkumpulnya kita di majlis yang dikenang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda senantiasa membalas dengan kebaikan. Kalau seandainya kita membaca di sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah dan senantiasa membalas orang-orang yang berbuat buruk kepada Rasulullah, baginda membalas mereka dengan kebaikan. Walakin ya'fu wa yasfah, memaafkan, memberikan karunia kepada mereka. Itu perihal baginda ketika diperlakukan dengan buruk oleh beberapa dari umatnya. Kita mendengar suatu peristiwa, dahulu ada seorang sahabat yang tadinya dia masuk Islam hanya berpura-pura. Kemudian ketika di Fathu Makkah, ketika Rasulullah SAW sedang melakukan tawaf, maka orang itu bertekad untuk membunuh Rasulullah. Dia meletakkan racun yang sangat berbisa di pisaunya, dan dia tawaf di belakang Rasulullah. Ketika itu dia melihat kanan dan kiri mulai orang lengah. Dia bertekad untuk mengeluarkan pisau itu dan menusuk Rasulullah dari belakang. Namun ketika dia
mengambil pisau itu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berbalik dan berkata kepadanya, "Madza haddatsatka bihi nafsuk?" Wahai fulan, apa yang ada di hatimu? Dia berkata, "La ya Rasulullah, inni azkurullah." Enggak ya Rasulullah, aku hanya berzikir. Baginda meneruskan tawafnya. Dia pun mendekat lagi ke baginda setelah beberapa lama. Ketika dia melihat situasi agak rendah, orang pada sibuk dengan tawafnya masing-masing, dia bertekad untuk mengeluarkan pisaunya lagi. Ketika itu, baginda pun berhenti dan melihat, "Wahai fulan, madza haddatsatka bihi nafsuk?" Apa yang ada di hatimu, wahai fulan? Enggak ya Rasulullah, aku hanya berzikir. Baginda membiarkan. Kemudian baginda meneruskan tawafnya. Di kali ketiga, ketika orang itu bertekad untuk membunuh baginda, langsung Rasulullah berkata, "Ya fulan, ma haddatsatka bihi nafsuk?" Wahai fulan, apa yang ada di hatimu? Dia berkata, "Enggak Rasulullah, aku hanya berzikir." Langsung Rasulullah meletakkan tangannya di dada orang itu dan membacakan dada orang itu. Ketika itu masuklah cahaya Islam ke hati orang itu, dan dia berkata, "Yang tadinya muka Rasulullah adalah muka yang paling kubenci, namun setelah diletakkan dada baginda, diletakkan tangan baginda ke dadaku, menjadilah muka itu muka yang paling kucintai. Yang tadinya kota Madinah itu kota yang paling kubenci, namun sekarang jadilah kota Madinah itu kota yang paling kusukai." Itulah ya ikhwan, bagaimana baginda membalas orang yang bertekad untuk membunuhnya. Membalas dengan pemaafan, dengan kasih sayang, dengan doa yang akhirnya orang itu mendapatkan hidayah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana gerangan kalau seandainya orang yang hidupnya dipenuhi dengan cinta Rasulullah? Lalu bagaimana gerangan orang yang tidaklah dia melangkah ke tempat ini melainkan untuk pengagungan kepada Rasulullah? Tidaklah dia gerakkan lisannya melainkan karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah baginda akan diam sahaja? Pasti baginda akan membalas dengan kebaikan yang tidak bisa kita gambarkan. Tidaklah tergambar ma yakhtur 'alal bal apa yang akan kita dapatkan ya ikhwan dari majelis yang seperti ini. Namun angkat himmatmu, besarkan semangatmu. Jangan hanya datang majelis karena berkumpul dengan teman atau mendapatkan konsumsi. Dan angkatlah himmahmu. Tekad kita hadir di majelis seperti ini, mudah-mudahan kita juga akan berkumpul seperti ini di mahsyar kelak bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita akan masuk surga bersama Rasulullah. Walaysa dzalika 'ala Allah biba'id. Kalau diceritakan pernah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah terjadinya perang Khaybar, datanglah Al-Abbas, "Ya Rasulullah." Beliau berkata, "Ya Rasulullah, idzan li an amta bihaq." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu ya Rasulullah. Baginda berkata, "Qul ya ammah la yafdhilillahu faka." Katakanlah wahai paman, silahkan memuji. Dan langsung dikasih ganjaran, "La yafdhilillahu faka." Semoga Allah tidak merontokkan gigimu. Dikasih doa sama Rasulullah. Apa yang terjadi? Mulailah Al-Abbas bin Abdul Muttalib memuji Rasulullah dengan qasidah yang ma'ruf, "Min qabliha tibta fi dhilal fi mustawda'in haythu yukhsafu al-waraq thumma habatta al-bilal la basharun anta wala mudghatun wala 'alagu bal nutfatun tarkabu as-safina." Ila akhir al-abyat yang ma'ruf itu, "Wa anta lamma wulidta ashraqatil ardu wa da'at bi nurikal ufuq." Dan abiyat itu ikhwan, di situ Al-Abbas menceritakan bagaimana peristiwa kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang nanya, semenjak kapan dibuatnya maulid? Emang Rasulullah pernah maulidan? Jawabannya iya, Rasulullah pernah maulidan. Dan maulid itu ada di zaman Rasulullah. Memang maulid itu apa sih? Maulid adalah membaca peristiwa kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Abbas menceritakan bagaimana peristiwa kelahirannya Rasulullah.
di abiyat yang beliau karang, yang beliau bacakan di hadapan Rasulullah langsung, dan Nabi tidak mengingkari. Bahkan Nabi mendoakan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Begitu ya ikhwan. Sayyidah Aisyah dalam riwayat Sahih Muslim dikatakan pernah suatu hari Sayyidah Aisyah berada di rumahnya, sibuk dengan pekerjaannya. Ketika itu dia melihat baginda Nabi SAW lagi ngapain? Lagi nyapu. Dalam riwayat itu kana yaqumul manzil, artinya menyapu. Itulah Rasulullah, ikhwan. Rasulullah nyapu sendiri di rumahnya. Dalam riwayat yang lain kana yahlibu syatah, Rasulullah memerah susu dari kambingnya sendiri dengan tangannya. Rasulullah menjahit bajunya sendiri. Itulah Rasulullah. Ketika Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah yang sibuk nyapu, kemudian tercucur keringat dari wajah Rasulullah yang sangat indah, ya kawan, keringat itu. Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, ma ajmalak, alangkah indahnya geranganmu ya Rasulullah, alangkah indahnya keringat yang tercucur di dahimu ya Rasulullah. Ikhwani, keindahan itu sempurnanya ada di Rasulullah, dan keindahan itu tidak pernah terpisah dari muka Rasulullah. Kalau seandainya zaman sekarang ada orang yang keren, yang ganteng, sekeren-kerennya orang di zaman ini, pasti keindahan mukanya itu kadang-kadang hilang darinya. Paling enggak kalau dia lagi ngantuk dan nguap. Nah, ada orang ganteng nih, lagi nguap, ente foto, ganteng nggak jadinya? Ngilang gantengnya, jadi lucu mukanya. Namun Rasulullah, keindahan muka Rasulullah tak pernah terpisahkan dari Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah menguap. Wa ma tasa'abadun fi madaz zamani. Begitu ikhwah. Orang kalau ganteng masuk kamar, matiin lampu, kelihatan nggak gantengnya? Nggak kelihatan, gelap. Tapi kalau Rasulullah dalam kegelapan yang luar biasa, digelap gulita, tetap wajah Rasulullah bisa terlihat, terpancar cahaya dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itulah keindahan wajah Rasulullah yang tidak pernah terpisah dari wajahnya. Sayyidah Aisyah melihat keindahan wajah Rasulullah, kemudian dia takjub. Syekh Ikhwan dikatakan, yang ma'ruf dengan keindahan wajah adalah Nabi Yusuf. Semua mengetahui perihal Nabi Yusuf dan bagaimana Siti Zulaikha tergila-gila dengan keindahan Nabi Yusuf. Ketahuilah, Allah Ta'ala menurunkan keindahan muka ke muka bumi ini 100. Nabi Yusuf mendapatkan 0,3%, sepertiga dari 1, ya, bukan dari 100. Kemudian 0,6-nya dibagi-bagi ke semua makhluk. Kemudian 99 dari 100 diberikan ke Nabi Muhammad SAW. Dari 100% itu ikhwan, 99-nya ada di wajah Nabi Muhammad. Yang satunya itu dibagi-bagi baru. Sepertiganya buat Nabi Yusuf, 2/3-nya buat yang lain. Begitu ikhwan. Jadi luar biasa alangkah indahnya Rasulullah SAW. Rugi bagi orang yang hidup di dunia ini, dia melewati hari demi hari. Dan sayang sekali kalau seandainya dia sudah tua, umurnya sudah kepala 3, kepala 4, namun belum sempat dia lihat wajah Nabi Muhammad SAW. Celaka mereka orang yang dikatakan ketika malaikat Israel menjemputnya, namun dia belum kenalan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau nggak kenal dengan nabimu di dunia, kalau engkau nggak mengetahui bagaimana sosok muka nabimu di dunia, bagaimana mungkin engkau akan mengenalinya di padang mahsyar nanti? Padahal satu-satunya sosok yang bisa menyelamatkanmu di padang mahsyar adalah Nabi Muhammad SAW. Kenalilah wajah nabimu, banyaklah berselawat kepada nabimu. Semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada kita untuk bisa melihat Nabi Muhammad SAW paling tidak di mimpi kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.